Hi, let's begin. Welcome to our class. Today we are going to learn about narrative text. Well, first of all, I wanna ask you something. Do you like read a storybook or folklore book? Kalian suka nggak baca buku cerita atau buku dongeng? Or do you like watching a film? Atau apakah kalian suka nonton sebuah film? Terserah, entah di rumah ataupun di bioskop. Something like Disney maybe. Terus sebuah film contohnya seperti cerita tentang Disney. Atau you ever listen storytelling? Atau kalian pernah nggak dengar sebuah cerita? Kalau kalian pernah entah membaca atau nonton ataupun mendengarkan sebuah story, maka semua itu we can say as narrative text. Jadi semua cerita tersebut entah dari yang kalian dengarkan, entah yang dari kalian tonton ataupun yang kalian baca, itu kita bisa katakan sebagai narrative text ataupun teks naratif. So narrative text is an imaginative story to entertain people or reader. Jadi narrative text itu adalah sebuah cerita imajinasi yang tujuannya untuk mengentertain, memberikan something like hiburan kepada seseorang, entah yang membaca ataupun yang mendengarkan. And then, how about the social function of a narrative text? Bagaimana dengan fungsinya? Because if we want to learn something, we have to know what is the ending of our learning process. So, what is the aim? I mean that. Jadi kita juga ketika belajar tentang sesuatu, apapun itu, kita harus tahu tujuannya, endingnya itu untuk apa. So, especially for narrative text, the function is to amuse or entertain the reader or listener. Jadi yang seperti saya katakan di awal tadi, bahwa social functionnya dari narrative text ya of course itu untuk memberikan hiburan, entah dari pembaca kepada pembaca ataupun kepada pendengarnya. Nah, tujuannya apa? Ya pastinya untuk menghibur. That's why the narrative text or social function is to amuse or entertain the reader or listener. And for you, especially for you, dan untuk kalian khususnya, ya in the ending of our learning process, I hope all of you can understand well what is narrative text. Jadi kalau untuk kalian khususnya, ya Ibu harap di akhir pembelajaran nanti kalian bisa paham, mengerti apa itu narrative text. Well, next we will discuss about the structure of narrative text. There are 4 structure in this session. Jadi ada 4 struktur dari teks naratif. Di sini Ibu akan buatkan sedikit bagan, di mana yang pertama garis lurus itu we can say as orientation. Jadi itu part dari orientation. And then what is orientation? Apa sih itu orientation? Orientation is part of you can give information about the character or the background of the story, the beginning of the story. Jadi kalau orientation itu isinya, bagian orientasinya itu berisi tentang karakter dari isi cerita tersebut, pemeran yang ada di isi cerita tersebut, terus latar belakang ceritanya, dan tentunya awal dari cerita yang ingin diceritakan. Jadi itu we can say as orientation. Jadi part of orientation. And then next, after you make it the orientation, so ada garis ke puncak atau garis ke atas, we can say as complication. Nah, complication it mean the problem. Jadi setelah ada
awal ceritanya masuk ke complication, itu isi tentang masalah antara protagonis dan antagonis di sebuah cerita tersebut. Nah, sampai di puncak masalah itu akan ada garis turun, ya, itu dikatakan sebagai resolution. Jadi ketika ceritanya masalahnya sudah berada di puncak, maka akan turun untuk adanya solusi. Jadi resolution itu isi dari solusi. Jadi nanti alur ceritanya akan ada solusi di antara konflik yang ada atau problem yang ada. Nah, in the ending itu ada garis lurus lagi. Yang terakhir itu disebut sebagai reorientation. Nah, kalau reorientation di sini, apakah kalian pernah dengar yang namanya moral value dari sebuah cerita? Jadi reorientation itu isinya terkait nilai-nilai moral yang kita bisa ambil dari cerita tersebut. Jadi hikmahnya apa dari cerita tersebut? Nah, itu isinya nanti pada part reorientation. Okay? So until this section, I hope is it clear for you, and then we are going to discuss about the next session. It is about the characteristic of narrative text. So, what are the characteristic of narrative text? Past tense. Jadi kalau tensesnya itu kita menggunakan past tense, ya, karena dia analoginya sebuah cerita dongeng itu yang diceritakan itu berarti sudah terjadi. Jadi otomatis kita menggunakan past tense. And then the second is we can use adverbs of time. Jadi kita menggunakan yang namanya adverb of time. For example, once upon a time, one day, long time ago, and etc. dan lain-lain. Jadi karakternya itu ada kata-kata waktu, keterangan waktu pada zaman dahulu kala, suatu hari, dan lain sebagainya. Jadi itu ciri khasnya. And then the last is direct and indirect speech. Jadi yang terakhir dari karakter narrative text adalah direct speech and indirect speech. So in this section I will show you what is direct speech and indirect speech. Jadi dalam sebuah cerita narrative text itu biasanya ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kita katakan sebagai direct speech and indirect speech. Ya, jadi di sini Ibu akan memberikan contoh dari indirect speech and direct speech. Okay. Direct speech itu, for example, let's check on your screen. Snow White said, ada tanda kutip, I'm so sad. Jadi di situ itu merupakan contoh direct speech ataupun kalimat yang seolah-olah itu dikatakan langsung dari Snow White-nya. Jadi tanda kutip itu kita baca seolah-olah Snow White yang berkata langsung ataupun menyampaikan langsung kalimatnya. Dan kita lihat perbedaan pada indirect speech. Snow White said that she was sad. Tidak ada tanda kutipnya. Jadi yang artinya bahwa Snow White mengatakan bahwa dia dia sedang bersedih atau dia bersedih. Nah, itu merupakan meaning dari kalimatnya bahwa itu diceritakan, tidak secara langsung. Jadi penulisnya yang menceritakan bahwa Snow White itu sedang bersedih ataupun bersedih. Nah, itu yang membedakan antara direct speech dan indirect speech. Jadi sekali lagi, once again, direct speech it mean that diceritakan seolah-olah disampaikan secara langsung oleh pemerannya, dan indirect speech itu diceritakan oleh penulisnya. Jadi diceritakan secara tidak langsung. Okay, well, untuk selanjutnya Ibu harap sampai di sini pemahamannya, as long as is it clear for you, sejauh ini bisa jelas untuk kalian. Dan untuk lebih jelasnya lagi, I will give you an example, sebuah contoh dari narrative text. So, let's check our sample of narrative text.
Okay, well, let's begin first to read this sample of narrative text, of course. So listen carefully. Jadi kita baca dulu, dengarkan baik-baik. The title is The Ant and the Dove. One hot day, an ant was seeking for some water. After walking around for a moment, she came to a spring. To reach the spring, she had to climb up a blade of grass. While making her way up, she slipped and fell unintentionally into the water. She could have sung if a dove up a nearby tree had not seen her. Saying that the ant was in trouble, the dove quickly put off a leaf from the tree and dropped it immediately to the water near the struggling ant. Then the ant moved towards the leaf and climbed up there. Soon it carried her safely to dry ground. Not long after that, there was a hunter nearby who was throwing out his net towards the dove, hoping to trap it in this way. Guessing what he should do, the ant quickly beat him on the head. Feeling the pain, the hunter dropped his net, and the dove flew away quickly from this net. Okay, that's how to you read the story from the ant and the dove. You may to try practice at your home maybe, or the other place. So now let's to discuss one by one for the characteristic of narrative text based on this text. Okay, let's be continue. I will give you a simple explanation about the correlation or the suitable with my explanation before about narrative text between the sample, of course on your screen. So let's check one by one. Jadi ini Ibu akan berikan sedikit penjelasan sederhana terkait apa yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, tentunya tentang narrative text dengan contoh yang ada di layar sekarang. So, as you know, the characteristic of narrative text first is using past tense. Jadi seperti yang kalian ketahui, narrative text itu yang pertama menggunakan past tense. So let's check on the screen of the sample. I mean that in our sample, there are some word or some sentence using past tense. For example, first, she came verb past from come. Jadi came itu merupakan bentuk lampau, jadi dalam sebuah kalimat simple past tense yang artinya datang. Dan untuk next, using was. So let's check using was, and then was in trouble, and the other. After that, there was a hunter. Jadi itu juga menggunakan past tense. So next, the second is using adverb time. Jadi menggunakan adverb time. On this sample, using one hot day. Jadi suatu hari yang panas, terjadilah seekor semut sedang mencari air. Jadi setelah berkeliling sejenak, dia sampai ke mata air. Untuk mencapai mata air itu, dia harus memanjat rumput. Ketika ia memanjat ke atas, ia terpleset dan tanpa sengaja jatuh ke dalam air. Jadi itu contoh pertama, arti pertama, paragraf pertama dari cerita di atas. And then it is as orientation, dan itu sebagai paragraf orientasi. Jadi cerita awalnya. So next, the second characteristic using
adverb of time atau adverb time on this part using one hot day yang seperti saya katakan tadi ya. Dan selanjutnya the third, ketiga, in my explanation before, jadi penjelasan saya sebelumnya, using direct speech and indirect speech, but especially for this sample, you almost the sentence using indirect speech. Jadi khususnya untuk contoh ini kebetulan kebanyakan atau secara keseluruhan menggunakan kalimat tidak langsung. Jadi diceritakan dari writernya, penulisnya. Jadi kebetulan tidak ada direct speech-nya tapi indirect speech. Jadi itu, dan let me to discuss for the second paragraph. Jadi untuk yang paragraf kedua, di situ diceritakan bahwa dia mungkin tenggelam. Jadi setelah jatuh ke dalam air, dia mungkin tenggelam jika burung merpati di atas pohon atau yang di dekatnya itu tidak melihatnya. Jadi she could have sung if a dove. Jadi burung merpati ini cerita tentang semut dan burung merpati. Jadi melihat bahwa semut seeing that the ant, jadi melihat itu semutnya dalam kesulitan masuk ke dalam air. Burung merpati cepat memetik daun dari pohon dan langsung menjatuhkan ke dalam air, persis dekat semutnya yang mencoba menyelamatkan diri itu. So after that, soon, kemudian semut bergerak menuju daun dan naik ke atasnya, segera terbawa dengan selamat. Jadi dia naik ke atas daun itu untuk menyelamatkan diri sampai ke tempat yang kering. Tidak lama setelah itu, so in English, not long after at that, jadi itu juga menggunakan adverb of time-nya ya. Jadi tidak lama setelah itu, ada seorang pemburu yang membuang jaring ke arah burung. Nah, ini burungnya lagi yang naas. Jadi burung merpatinya itu mau ditangkap seorang pemburu, berharap untuk menjebaknya dengan cara membuang jaring. Oke. Berpikir sejenak tentang apa yang harus dilakukan, kemudian secepat menggigit untuk tumit orang tersebut. Jadi semutnya itu cepat menggigit karena dia melihat burung itu sudah terperangkap. Jadi dia menggigit kaki si pemburu. Merasakan sakit, pemburu menjatuhkan jaringnya. Jadi akhirnya terlepaslah dan kemudian burung merpati terbang keluar dari jaring. Jadi feeling the pain, the hunter dropped his net. The dove flew quickly from this net. Dan dari sini kita bisa tarik kesimpulan kalau tadi the first paragraph as orientation, the second paragraph is as the problem. Jadi masalahnya itu ada di situ dan resolusinya ada di paragraf ketiga. Dan untuk what is value-nya, jadi untuk value-nya dari cerita ini, pesan moralnya adalah tentunya sebuah perbuatan baik layak untuk mendapatkan kebaikan yang lainnya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, ya yakini saja bahwa kalian pun saat itu sudah layak untuk mendapatkan kebaikan lainnya. Jadi don't be hesitation for the good attitude, for the good response, for the good respect for the other person. Jadi jangan pernah ragu untuk memberikan respect yang baik, bantuan terhadap orang, dan offering serve and the others. Karena ya itu tadi, sesuatu yang baik itu, suatu perbuatan yang baik itu layak mendapatkan kebaikan yang lainnya. Trust it, believe it, and do it. Okay? Yeah, okay, I think enough for my explanation.
I hope it's make it clear, more clear, and it's so clear for you. But if there is a response or question, you may to ask me by comment, or especially for my student, you may to ask me by WhatsApp group or langsung japri ke Ibu. Jadi Ibu harap ini penjelasan sudah sangat jelas dan jelas. Dan jika pun masih ada komentar ataupun pertanyaan, boleh disampaikan di kolom komentar di bawah, ataupun khusus untuk siswa saya boleh di WhatsApp group atau japri langsung ke saya. So it's time for you to practice after this. Jadi ini waktunya untuk kalian untuk latihan. Setelah ini I will show you one of text narrative, and then you have to answer the some question based on the text. So read carefully, jadi dibaca baik-baik. Selama kalian baca bisa di-post, videonya di-post, dan kalian baca dengan teliti. Setelah itu dijawab pertanyaannya. Okay, I think enough. Thank you for your attention. See you on the next session or the next material. And stay healthy, stay at home, be strong, be happy, and be good students. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.